Perkenalkan, nama saya Yunita Aryani, salah satu mahasiswa LPKN Training Center Mataram dengan jurusan Perhotelan dan Kapal Pesiar, dan di kelas PKP 7. Kali ini saya akan membahas tugas atau topik kedua tentang bartender. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mematuhi tugas mata kuliah bartender, mendemonstrasikan atau menguji pemahaman saya tentang materi bartender, dan sekaligus mau berbagi informasi. Yang pertama, saya akan membahas persiapan kerja aman, pengecekan dan persiapan awal sebelum memulai pekerjaan. Pastikan Anda melakukan dua hal utama. Pengecekan kebersihan, pastikan area kerja bersih dari kotoran atau benda yang bisa menyebabkan tersandung. Selain itu, pastikan diri Anda juga bersih untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan kerja. Pemeriksaan alat. Selalu periksa alat yang akan digunakan. Pastikan alat dalam kondisi baik dan berfungsi normal. Tidak ada kerusakan. Setelah selesai, simpan alat di tempat yang seharusnya. Penggunaan alat pelindung diri atau APD. APD adalah perlengkapan penting yang dipakai untuk melindungi diri dari berbagai bahaya di tempat kerja. Pemilihan jenis APD. Pilih APD yang tepat. APD harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang ada, seperti bahan kimia, debu, atau kebisingan. Pastikan APD yang digunakan memenuhi standar keselamatan. Beberapa APD meliputi kacamata, pelindung wajah, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Pemeliharaan APD. Periksa APD secara rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan. Simpan di tempat yang bersih dan aman setelah digunakan. Pastikan Anda sudah terlatih tentang cara menggunakan APD dengan benar. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat bekerja dengan lebih aman dan meminimalkan risiko kecelakaan atau cedera. Yang kedua, saya akan membahas simulasi kerja di bar. Simulasi penyajian minuman yang aman dan higienis di bar cukup mencangkup langkah-langkah seperti mencuci tangan secara teratur, menggunakan peralatan yang bersih, menghindari kontak tangan langsung dengan es atau bagian minuman yang akan diminum, dan menggunakan penjepit atau sendok untuk mengambil bahan-bahan, serta menjaga area kerja tetap bersih dan tertata rapi untuk mencegah kontaminasi saling dan memastikan kesehatan pelanggan. Langkah-langkah simulasi penyajian minuman yang aman dan higienis. Yang pertama, persiapan awal, cuci tangan. Bartender harus mencuci tangan secara menyeluruh sebelum memulai pekerjaan dan setelah menyentuh area yang tidak bersih atau fasilitas toilet. Siapkan peralatan, pastikan semua peralatan seperti gelas shaker, jigger, dan strainer dalam kondisi bersih dan steril. Area kerja bersih. Bersihkan dan tata rapi area kerja bar. Bersihkan tumpahan dengan segera dan pastikan tidak ada sisa-sisa makanan atau minuman yang tercecer. Yang kedua, pengambilan bahan. Gunakan penjepit, sendok, atau alat lain untuk mengambil es atau bahan baku lainnya. Bukan tangan langsung. Ini penting untuk mencegah kontaminasi. Jauhkan dari gelas dan es. Hindari menyentuh bagian dalam gelas atau permukaan gelas yang akan disajikan ke pelanggan. Yang ketiga, campurkan minuman. Peralatan bersih. Pastikan mixing gelas dan shaker yang digunakan bersih sebelum memasukkan bahan-bahan. Peralatan yang tepat. Gunakan metode pencampuran sesuai seperti shaking untuk mengocok minuman yang perlu berbusa. Stirring, mengaduk untuk minuman yang perlu bersih tanpa es, atau layering, menuang berlapis untuk minuman dengan warna berbeda. Saring dengan benar. Setelah mencampur, gunakan strainer dengan benar untuk menyaring minuman ke dalam gelas. Yang keempat, penyajian ke pelanggan. Sajikan dari gelas saji. Tuangkan minuman ke dalam gelas saji yang sudah bersih dan telah diisi dengan es yang diambil menggunakan penjepit. Hindari sentuhan gelas. Jangan menyentuh tepi gelas atau area tempat pelanggan akan minum. Berikan pelayanan. Sambutan pelanggan dengan senyum dan berikan minuman dengan sopan untuk menciptakan pengalaman yang positif. Yang ketiga, saya akan membahas tentang penanganan insiden ringan. Penanganan insiden ringan. Yang pertama, penanganan tumpahan.
Identifikasi bahan, tentukan jenis bahan yang tumpah, cair, padat, atau berbahaya, dan siapkan peralatan pembersih yang sesuai. Kendali tumpahan, batasi area tumpahan agar tidak menyebar. Pembersihan, gunakan alat yang sesuai, misal kain penyerap, alat pengikis, untuk membersihkan tumpahan. Pembuangan, buang bahan yang berkumpul di tempat sampah yang aman dan sesuai. 2. Penanganan luka ringan. Bersihkan luka, cuci luka dengan air bersih dan untuk menghilangkan kotoran. Hentikan pendarahan. Tekan area yang terluka dan dengan kain bersih jika ada pendarahan. Lindungi luka. Tutup luka dengan plester atau perban steril untuk mencegah infeksi. Pantau kondisi. Awasi luka dan cari pertolongan medis jika ada tanda-tanda infeksi atau luka semakin parah. 3. Penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Prinsip PASS, pull atau tarik. Tarik pin pengaman pada APAR untuk membuka mekanisme pelepasan atau arahkan nozzle atau ujung selang ke dasar api. Tekan tuas APAR untuk mengeluarkan media pemadam. Swab atau ayunkan selang ke sisi kiri dan kanan hingga api padam sepenuhnya. Jaga jarak aman sekitar 2-5 meter. Kondisi darurat, jika api tidak dapat dipadamkan atau membesar, segera evakuasi diri dan orang lain ke tempat yang aman. Hubungi pemadam kebakaran setempat untuk bantuan lebih lanjut. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.